Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Kak pada pertemuan tatap maya ke-19. 3 pertemuan menjelang akhir, menjelang penutupan. Kemudian salam dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak yang saya banggakan, alhamdulillah detik-detik akhir pendidikan kita. 3 bulan ini terasa apa ya? Mungkin kita terasa berat bagi kita menjalani, ada sebagian mungkin enjoy ya. Karena kenapa? Tugas pokok kita tidak bisa kita tinggalkan. Tugas di sini juga bertumpuk-tumpuk. Sebelum kita mulai Kak, seperti biasa izin saya pandu saja untuk kita berdoa ya. Mari kita mulai kegiatan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Kak, hari ini kita adalah umpan balik atau refleksi bukti karya. Kakak sebagian sudah ada yang upload bukti karya di LMS ya. Kemudian ada juga yang belum. Nah, informasi aja Kak, untuk bukti karya ini wajib di-upload. Kemudian Kakak bisa uploadnya di PMM nanti setelah ada validasi dari fasilitator. Nah, jadi kalau ada yang sudah upload di PMM, artinya itu mungkin boleh saja, tapi bukan bagian dari program ini gitu. Nah, kakak tetap harus akan upload lagi di PMS setelah bukti validasinya dan bukti karya kakak sudah saya validasi. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya di persiapan, perhatikan atau dilihat rubrik kriteria dari bukti karya kakak tersebut sehingga karya tersebut valid ya untuk bisa diupload di PMM. Nah, saya coba sebentar Kak. Coba lihat sebentar, sudah berapa orang yang upload. Kemudian dari admin juga sudah menjapri saya agar seluruh nilainya sudah lengkap. Alhamdulillah 99% kali udah nilainya sudah ada. Jadi sudah ada, sebenarnya sudah nampak lulus atau tidak lulusnya. Kemudian ada beberapa tadi yang belum lengkap. Ada juga beberapa orang yang belum lengkap. Mungkin di sini izin saya ingatkan dulu. Jadi sehingga nanti kakak setelah ini juga bisa melengkapi nilai-nilai juga. Kita ke bukti karya dulu Kak. Di bukti karya. Nih. BK1 ya, unggah draft bukti karya. Ada yang sudah aja saya bacakan nih.
Kak Nurbaida sudah, Kak Agusnan sudah, Kak Handriko sudah, Kak Bismil sudah, Kak Andi sudah, Kak Wawan sudah, Kak Andreas sudah, Kak Soraya sudah, Kak Joni sudah, Kak Abdul Rahim sudah. Nah, itu yang sudah upload bukti karya. Nah, kakak, jadi kalau bukti karya, ya mungkin masih bisa lah dalam 1 atau 2 hari ini kakak upload ya. Nah, untuk tugas yang lain karena tugas yang lain ada nih yang belum upload. Ada yang kuatkan pemahaman itu kan ada beberapa yang tiga ya, di kuatkan pemahaman yang 3 itu ada beberapa tuh. Jadi juga sudah saya japri beberapa orang. Kemudian uh, uh, ada juga ini sebenarnya yang kuatkan pemahaman ini kuatkan pemahaman. Nah, ini dikuatkan pemahaman tiga ini banyak juga yang bolong-bolong ini. Tapi saya rasa mungkin bisa menyesuaikan. Saya sebutkan aja yang belum ya, kuatkan pemahaman 3.1C1 Kak Hanafi belum, Kak Agusnan belum, Kak Ria Anggraini belum, Kak Wawan belum, Kak Doni Marta belum, kemudian Kak Silda juga belum. Itu dikuatkan pemahaman 3.1C1 asesmen mandiri. Kemudian ada lagi ya. 3.1. Nah, juga di 3.1 refleksi Kak 3.1D refleksi Kak Bismil belum. Mohon dilengkapi Kak Bismil aja. 3.1C2 Kak Hanafi belum. Itu kuatkan pemahaman juga. Kuat pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Kemudian 1.6C1 tadi Kak juga sudah saya ingatkan ke Kak. Ada yang oke. Baik, kakak-kakak sebelum kita lanjutkan mungkin kakak-kakak ada ya kendala tentang unggah bukti karya. Jadi banyak yang japri ke saya, mohon maaf Kak. Ini beberapa hari ini memang agak sibuk juga di urusan pribadi, kemudian ada tugas-tugas sekolah juga. Kemudian juga di LMS juga harus memeriksa tugas-tugas kakak semuanya. Jadi ada mungkin yang telat saya respon SMS-nya. Begini tentang bukti karya, kalau masalah teknis uploadnya, yang penting sudah terbaca submitted. Berarti ini tugasnya sudah terbaca di apa. Kemudian kalaupun nanti ada dan tidak terbaca dan sebagainya, pasti saya akan japri ke kakak semuanya untuk kakak yang ada kendala itu secara pribadi. Kemudian bukti karya, ya ada juga yang bertanya tentang bolehkah RTL kita atau tugas-tugas kita yang dulu kita jadikan bukti karya. Ya boleh saja Kak, jika tugas tersebut sesuai dengan
memenuhi kriteria bukti karya yang sudah ada di LMS. Kemudian kakak tentang kriteria juga sebenarnya kakak buka LMS pasti ada tuh. Kemudian saya juga tidak bisa secara mohon maaf juga tidak bisa mungkin melayani khusus mungkin beberapa hari ini gitu. Ada yang japri. Baik, sebelum itu kalau ada kendala silakan kakak raise hand tentang bukti karya, termasuk juga ya kakak yang belum upload ini bukti karya. Ada kan? Silakan Kak Rani. Silakan Kak. Ya, Kak Rami silakan. Baik Kak, terima kasih. Saya termasuk yang belum mengupload bukti karya Kak ya, karena kepala sekolah saya tidak ada di tempat sedang pelatihan Kak. Jadi kemungkinan besok baru eh, selesai pelatihannya. Jadi belum saya upload tugasnya untuk yang di surat pernyataan itu Kak. Apakah bisa tanda tangan digitalnya jadi letakkan di situ Kak, atau harus tanda tangan aslinya seperti itu Kak? Kalau ada tanda tangan digitalnya boleh saja Kak. Boleh boleh Kak. Hmm. Satu lagi Kak, mengenai daftar pustaka, kita lampirkan di misalnya kita membuat modul ajar seperti itu Kak, kita lampirkan di halaman terakhir atau bagaimana Kak? Biasanya daftar pustaka memang di halaman terakhir ya Kak, di modul itu, cuman biasanya sebelum lampiran sih. Kalau enggak Sebelum salah. lampiran Kak? Sebelum lampiran. Jadi di akhir modul kita itu daftar pustaka dulu, nanti baru lampiran-lampiran setelahnya. Tapi sebenarnya teknis itu enggak, apa ya, bisa disesuaikan aja kayaknya Kak. Ya, karena modul itu ya apa format kita sendiri, tidak ada format bakunya gitu. Siap Gitu Kak. Kak. Oh, itu saja mungkin Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Nanti akan diperbaiki. Insya Allah besok lah Kak diupload Kak. Oke, siap. Yang penting sudah kakak siapkan, artinya kan menunggu ya, persetujuan dari sekolah saja. Ya. Oke. Silakan kakak yang lain jika ada yang mau disampaikan. Karena tadi chat ya, sudah terbaca nih Kak Nur. Kak, Tapi terima kasih mohon Kak. maaf belum saya periksa yang untuk bukti karya satupun belum saya periksa. Tadi masih melihat lagi detail nih nilai-nilai kakak nih. Jadi nanti ketika saya laporkan ke admin, wah nilai itu jangan ada yang ini karena tadi saya agak kaget juga admin menghubungi banyak yang tidak lulus katanya. Kok tidak lulus? Kok berbeda dengan di LMS saya gitu kan? Di screenshotnya nilai-nilai kakak kok di bawah semua padahal di sini di nilai saya semuanya nilai lulus semua ya pokoknya semua peserta saya kelas gitu. Nah, alhamdulillah tadi saya sampaikan ke admin mungkin dia di update-nya di tanggal-tanggal beberapa hari kemarin gitu sehingga ada yang belum ternilai sedangkan tadi saya masih ada yang menilai. Kemudian ya terkait bukti karya silakan Kak jika yang perlu ditanyakan baik kakak yang sudah mengupload ataupun yang belum silakan. Kak Nur ada kendala? Enggak Kak, saya bertanya tadi kalau sudah kita upload Kakak validasi baru kita unggah di PMM nanti kan Kak?
Berarti Ya, kalau ya, udah ya. kakak validasi, kita unggah di PMM, kita kerjakan lagi, berarti di tugas tersebut kita unggah ulang kan, Kak? Jadi memang Kak, eh, Kakak, sebentar saya cek di sini ya. Ya, jadi jika Kakak upload PMM itu sebagai bagian dari program ini, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, harus divalidasi oleh Fasil dulu, barulah diupload di PMM. Tapi jika Kakak sudah upload di PMM, artinya kan ada proses yang belum belum clear gitu. Nah, itu Nggak, makanya belum pasti akan upload, Kak. upload ulang kan? Belum Ya, upload lagi, Kak. kalau Iya, belum Kak. kalau belum upload enggak masalah. Jadi memang mohon Kakak bersabar, mudah-mudahan hari ini atau besok saya sudah revisi, sudah lihat tugas Kakak. Jadi Kakak besoknya sudah bisa upload di PMM. Yang jelas terkait nilai-nilai saya rasa sudah aman ya. Ada mungkin yang beberapa orang tadi yang perlu melengkapi saja. Kemudian kalau untuk bukti karya, Kakak tentunya sudah siapkan ya, menjelang tanggal 28 itu saya rasa sudah clear semuanya. Mungkin dalam 2-3 hari ini bukti karya sudah clear semuanya. Tadi juga ada beberapa saya lihat di grup nasional tuh yang tidak bisa upload di PMM. Saya juga belum dapat jawaban kendalanya. Ya, nanti mungkin saja sistem atau sedang bermasalah atau gimana gitu. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti dalam beberapa jam atau hari ke depan itu sudah diperbaiki dan Kakak bisa upload nanti. Tapi tentunya saya cek dulu ya, saya validasi dulu. Jika ada lagi Kak yang mau menyampaikan, barangkali ada pengalamannya merancang bukti karya atau gimana? Atau ini bukti karyanya memang baru gitu, bukan dari tugas-tugas yang lalu gitu. Atau ini Kak tugas yang kemarin saya jadikan bukti karya. Ya, silakan, ada yang mau resen. Berarti Kayaknya secara Pak John mau apa tuh Kak? Mau berbagi pengalaman, angkat tangannya Kak. Kak John. siapa Kak? Kak Joni Kak? Iya Kak Joni Kak. Oh ya, silakan Kak Joni. Saya di HP enggak muncul yang resennya. Silakan Kak Joni. Enggak ada angkat tangan Kak, enggak ada Kak. Ketua tuh macam-macam tuh Kak, ketua dulu Kak. Ya, silakan jika ada silakan disampaikan Kak. Gini Kak, yang saya upload tuh modul yang sudah pernah saya upload juga di LMS Kak, Iya ya. Senyata. Nah, saya rasa itu ada kriteria di sana Kak. Boleh kan Kak? Ya, kalau sesuai dengan kriteria yang di rubrik bukti karya ya tentu boleh Kak. Boleh kan? Kan bagian modul dan RPP itu adalah salah satu yang bisa menjadi bukti karya. Ya. Boleh Kak Joni. Kalau memang sudah sesuai dengan kriterianya. Kemudian kemarin saya juga terlalu barbar. Sudah saya upload di PNM Kak. Mungkin Oh, kalau ya. Mungkin di-upload ulang aja Kak nanti. Setelah saya dia program validasi. saya Kak. Oh, betul Kak. Ya, Udah dapat nanti sih Kak. setelah saya validasi. Ya, upload ulang. Oke, ada gimana Kak Joni? Oke ya?
Oke kak, itu mohon mengangkat tangan kak Muhammad. Oke, siap. Silakan Kak Marmin. Oke, Assalamualaikum kakak. Mohon maaf nggak bisa buka layar kakak. Lagi di HP kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Kak. Ah, saya mau tanya kak tentang masalah untuk bukti karya sekarang ini. Iya. Di sini kita kan ada memilih ada 3 di sini kak. Hmm. Yang pertama boleh kita memilih modul. Ya. Terus boleh memilih praktek mengajar. Hmm. Tapi yang ketiganya kita boleh praktek baik. Ya. Di sini saya memilih praktek baik tentang pembahasan karya saya kak, membahas tentang yang KBS yang kita laksanakan modul yang 3 ini kak. Cuman bukti karya Modul yang saya 3 ya? buat ya kak, Di modul 3 ya? iya yang di KBS kak. Ya, ya. Cuman saya memilih hanya satu dari modul yang pertama. Modul kita kan ada 3 kak kan. Mhm. Saya ambil Ya. salah satu dari modul kak, yaitu tentang KBS, bukti Ya. karya saya yang saya ambil. Apakah itu Hmm. boleh kak? Boleh. Boleh, Boleh. ya. Ya. Ya masalahnya saya cuma mengambil fokus untuk bukti karya saya tentang masalah KBS, mulai dalam proses dari antara sekolah dan serta di KKGO. Jadi foto yang saya upload, foto KKG, video dari KKG, dan foto di KBS yang dilakukan di sekolah kak, untuk bukti karyanya. Ya, boleh, Kak. Boleh. Boleh kak ya? Ya, artinya praktik baik itu intinya berupa praktik yang kita lakukan yang bisa menginspirasi orang lain mungkin. Ya kalau kakak ambil tentang KBS ya bisa saja gimana kakak mengembangkan KBS dan sebagainya. Yang penting tadi itu kriteria, tapi saya lihat kriteria di bukti karya ini adalah kriteria umum ya. Ini contohnya itu kan isi karya tidak memuat unsur pornografi gitu. Ya. Tidak memuat unsur ujaran kebencian, kemudian tidak memuat unsur suku, ras, dan antar golongan gitu ya. Kemudian apa? Untuk karya dalam bentuk video suara dapat terdengar dengan jelas. Gitu. Ya, cuman ini tidak masalah Kak. Ini kan ada yang mungkin yang dalam bentuk bukti karya berupa RPP. Ya, kalaupun di sini kan dari RPP tidak ada video kan. Makanya di sini tentu tidak ada nilainya ini. Jadi bukan saya rasa nilai bukti karya kakak itu tidak harus 100 gitu, sesuai dengan apa yang ada di kriterianya ini. Oke. Jadi, Oke kak, terima kasih informasinya kak. ya, oke. Oke, terima kasih Kak Marmin. Siap, kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang lain silakan. Terkait bukti. Ada yang apa? Ada yang bukti karyanya ini yang baru gitu. Yang mungkin belum ada tugas-tugas sebelumnya dilakukan. Ada nggak? Ada yang resen dari Kak Wawan. Silakan Kak Wawan. Masih mood bang, masih mood. Ya, masih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Fasil, seterusnya kawan-kawan seperjuangan dengan saya. Tadi saya mendengar Kak Fasil mengatakan kalau RPP kan tidak video. Kalau seandainya RPP itu dibuatnya slideshow berupa video, gimana Kak? Apakah masuk dalam kategori penilaian di sana? Terus yang kedua Kak, saya mungkin punya saya itu ini Kak, berbagi praktik baik Kak. Jadi di sana kalau izin yang seperti yang Kakak sampaikan kemarin ya saya tanda tangani sama kepala sekolah saja Kak. Karena di situ sudah ada poin-poin siswanya udah cukup di sana untuk kepala sekolah yang mewakili.
seperti yang disampaikan Kak Ketua kemarin, Kak. Makanya saya bikin seperti itu, Kak. Ya, Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, untuk RPP ya, kalau RPP ya harus PDF ya Kak. Iya, RPP PDF. modul aja. Tapi kalau dibikin ini gimana, Kak? Kayak video kan, kayak slide gitu, Kak. Tapi ya, Kalau kakak bikinnya RPP modul ajar di PMM itu nanti iya. nggak ada video dia nggak salah tuh, dia harus PDF gitu. Iya. Jadi sebenarnya Iya. kan kakak sudah ada PDF-nya, jadi nggak usah divideokan, nggak ada divideokan pun kan sudah jadi dia kan. Iyalah, karena mengingat tadi kan ada poin penilaian berapa poin tadi itu yang untuk video sekian poin kan gitu. Mengingat itu tadi kan. Iya. Jadi mungkin dilihat dari kriterianya itu, kakak tidak harus dapatkan nilai 100, tapi mana saja dari pilihan kakak, umpamanya RPP. Nah, yang penting kriteria umumnya itu terpenuhi gitu kan. Nah, saya rasa itu Kak, dan nggak harus untuk valid itu nggak harus 100, karena kalau kita bikin RPP tidak ada video itu kurang nilai kita. Iya, Jadi Kak. tidak patokan nilainya 100. Oke, Kak. Kemudian yang Terima kasih, kedua, Kak. Kak Wawan terkait apa? Hmm. Kedua tadi bukti karya praktik baik ya Kak. Ayo. Ya tidak apa-apa Kak. Dengan kepala sekolah, dia kan di dalam surat pernyataan itu kepala sekolah dan kita saja kan. Iya, Kak. Ya berarti dah ada sesuai surat itu. Kalau ada video, kalau kakak yang memunculkan video anak-anak, tadi juga ada dibahas tuh di grup. Cukup kakak memohon izin saja, minta izin saja pada peserta didik. Boleh nggak ini Bapak upload di sini nih, di YouTube, di media sosial gitu. Kalau mereka bilang boleh gitu. Nah sebenarnya kita kan hanya butuh bukti nanti. Ya kalau bisa bukti itu dia mengatakan boleh itu ada rekaman kita, baik itu suara maupun berupa video pendek saja. Ya, kalaupun kakak yang lebih detail, ya boleh dengan tertulis. Boleh juga lebih apa lagi dengan ini maksudnya dari pengembang adalah agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, sebab foto dan video study itu akan ada selamanya di internet gitu, kecuali memang internet dunia ini rusak gitu kan. Nah, tapi tetap akan tersimpan tuh di apa, saya tidak tahu di mananya. Jadi agar itu tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, makanya kita perlu apa, hak siswa juga, hak privasi dia juga kan. Sebagaimana kita juga kalau tidak rela kita video kita diunggah di suatu apa ya kakak, kita berhak itu untuk protes ya. Seperti inilah pertemuan ini. Kakak tidak setuju untuk ini di-upload, umpamanya kakak bisa ini, tentu kakak akan dalam pertemuan-pertemuan kakak tidak akan membuka kamera. Nah, tetapi ya alhamdulillah kita kan sudah memahami bahwa ini program dan butuh dokumentasi juga. Nah, dan artinya kakak juga sudah memahami ini telah mengizinkan untuk di-upload nanti gitu. Nah, saya rasa begitu Kak. Kak Marmen ada lagi pertanyaannya, udah masih resen. Masih nggak turun tangannya Kak ya? Kak Abdurrahim Boleh tak terlalu sekali tangannya? Nggak mau turun tangannya Ketua. Turunan Ketua, turunan. Turunan lah Ketua. mau bergabung baru gantiku. Kak Marmen cari gara-gara itu. Izin Balan. kakak sedang di luar Kak Fazil. Siapa? Yo, Gimana? tadi pai beli ube tuh pai mambo ube mama lo tadi. Orang tua sakit. Izin Kak Fazil. Lanjut Kak Senior, lanjut. Yang sakit cepat sehat Kak. Amin. Sudah tuh kakak lah coba
Apa nak sebelum Kak Marman juga Abdurrahim, lah coba buka Iko, apa namanya, LMS, pengenalan LMS. Aduh, pokoknya petang. Sudah Kak? LMS Fasil. LMS Fasil, alah, ada nampak. Sudah Kak? Alah Kak, dua apa Kak? LMS Kak. Dua LMS. LMS Fasil lah buka ya. Kakak dijumpa aja di kulik-kulik itu Kak, di usai-usai gitu. Beko Saya Kak. Udah saya balik tadi Kak. di pengenalan LMS wak di hari ya tuh ya, punggung tanggal 26 27 ada salah. Itu akan bahas tuh, sudah tuh kakak akan simulasi gitu, penggunaan baik itu sebagai fasil nanti dan sebagai peserta. Jadi dari kini Kak Celia, jadi ketika nanti pengenalan alah semakin terang juga kan. Itu pentingnya beko Kak kan di LMS sama kayak gitu kan Pak Acaro. Awak lunjo jadi membantu Kakak untuk apa ya, Mbak Acaro, upload namanya kok link Google Meet di pun nantilah wak coba buat tutorial link singkat bisa Kak pahami nanti. Okay. Silakan Kak Abdurrahim. Baik, terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Mudah-mudahan kakak semua dalam keadaan sehat. Terutama buat Kakak Wawan yang sudah pulang dari Landai kemarin, mungkin sudah puas dengan makan durian. Belum balik lagi. Nanti belum lagi, PI 3 lagi. Ya. Udah terbangun duriannya sampai ke sini nih Kak. Begini Kak Ikhlas dan kakak semuanya. Sebetulnya saya berpikiran kemarin itu mau buat aksi nyata itu Kak, membuat resume dari salah satu materi kita, yaitu apa namanya Kak, cara atau teknik gaya mengajar itu Kak. Kan ada 11 gaya mengajar itu. Saya rencananya mau buat resume itu Kak. Cuma maafnya nih Kak ya, karena terbentur waktu yang mepet, kemudian banyak tugas yang harus selesaikan di sekolah. Ya udah saya ambil jalan tol ya Kak, buat modul aja udah. nggak terkejar lagi Kak, terlalu banyak ekspresi nanti gagal pula kan. Nah, kira-kira itulah Kak pengalaman sedikit. Mudah-mudahan nanti modul yang saya upload ini divalidasi oleh Kak Ikhlas dan bisa segera diupload di PMM. Kira-kira itu Kak saya Kak. Oke Kak, siap Kak. Ya enggak masalah Kak. Nanti mungkin setelah program selesai Kakak juga tetap bisa ini kan, tetap bisa upload. Kalau ada waktu nanti buat praktik baik itu kan. Ya mungkin praktik baik Kakak bisa menginspirasi banyak guru nanti populer nanti di PMM kan. Dipanggil berapa Kakak. Mantap. Tempe lah kalau mangkak awan ke Sagana Kak. Nah, kawan tenang, akhirnya biasa tempe. Oke Kak Bismil, tidak apa-apa. Oh, Kak Sil, saya kira tadi Kak Sil ada masalah gitu. Ternyata kameranya ada masalah. Ya, agak cemas ya Kak Sil, ada masalah apa dengan Valen kan? Ternyata enggak kamera Kak. Alhamdulillah. Dan karena cepat aja membaca ada yang enggak terbaca. Kak Bismil, oke Kak Bismil. Ada kendala enggak Kak Bismil dalam bukti karya? Udah upload Kak? Kak Bismil sudah upload nih di LMS. Aman kan Kak? Oh ya Kak Bismil, refleksi 3.1D-nya Kak, jangan lupa nih Kak. Nih ada satu belum. Monitor Kak Bismil. Ada yang resen, silakan Kak. Siapa yang duluan tadi? Kak Andri.
Kandri lah dulu, Kandri Ya silakan. Kak, Habis makasih itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kak, izin Kak nanya Kak, yang hasil yang bukti modul yang diupload kemarin Kak, kata kakak kemarin kan udah persetujuan dari kakak udah kakak kirim Kak, untuk bisa diupload LBK-nya Kak. Maksudnya di ini kan di ILMS. sudah diperiksa atau belum? Oh, Iya. belum Kak. Draft yang kakak kirim tadi juga sudah saya sampaikan. Oh, belum saya periksa Kak. Tadi siang saya masih melihat tugas-tugas yang lain karena untuk kelulusan untuk nilai-nilai itu sampai refleksi bukti karya refleksi RTL dan itu yang untuk nilai. Jadi bukti karya ini masih ada dispensasi beberapa hari gitu kan. Jadi tapi tetap wajib ya dikerjakan. Nah, makanya belum saya periksa. Mungkin malam ini saya ansur-ansur lah Kak sampai besok. LBK udah bisa diupload Kak? Apa Kak? LBK. LBK ini apa nih Kak? Udah bisa diupload Kak. LBK ini apa Kak? Tugas baru Kak. Lembar bukti karya Kak. Oh, di PMM tentu belum. Saya lihat saya validasi dulu. Setelah Bagus. LBK warga yo. Oh iya. Oke, sila calon pasil ya. Iya. Menyala gaji. Telat informasi kita Kak. Iya telat ya. Tunggu nih, saya lagi buka ini Kak Nur, ini video ya Kak Nur? Kebetulan tadi saya edit Kak, maaf Kak agak telat karena saya terpanggil plotting kedua ya. Saya persiapan bahan-bahan jadi saya upload. Belum telat. Ya, maksudnya gini, Kak Nur, usahakan PDF-nya yang diupload dulu. Ya, ini kan Kak Nur attachment-nya di di komentar nih yang PDF yang Kak Nur. Jadi kalau PDF-nya yang dijadikan ini Kak, yang di pertama gitu, kayak upload tugas biasanya. Oh gitu. Kalau ada video, baru video tersebut disematkan di komentar. Gitu, Kak. Oke, Kak. Jadi kalau PDF itu di-upload, dia akan muncul langsung di layar kita ini ketika itu bisa muncul. Jadi saya menilainya gitu, nggak bisa langsung. Tapi kalau seandainya video, kalau di komentar saya harus download dulu. Nah itu kendalanya. Oke Kak, bisa diperbaiki Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, Kak Agus ini banyak modulnya nih Kak. 3 modul ya. Oke Kak. Ya. Tunggu. Di 23 halaman satu modul ya Kak Andre. Nyala Kak Gus. Para kali pertemuan tuh Kak Gus. Untuk 1 minggu Kak Gus. Tetap Kak Gus, saya jadi pengembang modul mah Kak Gus. Untuk 2 tahun. Walaupun nyoba Riko Kak Gus. Ini tadi kan Bang. Itu modul itu kan saya 2021 2022 itu salah satu pembuat modul dengan model kayak gitu ya. Itu formatnya Pak Muhajir. Itu saya punya lengkap tuh, mau saya kirimkan nanti di grup juga bisa tuh. Ya itu dengan CP lama gitu, CP lama. Tapi bisa saja formatnya sama tapi isinya sudah berbeda bisa. Tapi itu juga dalam formatnya juga kan sudah kita bahas kemarin gitu.
Nah, juga di beberapa webcast yang saya lakukan juga ini sudah bahwasanya bukan tidak perlu dibuatkan apa ya, Kak Handriko juga pernah sampaikan itu. Bukan tidak perlu dibuatkan pendahuluannya, kemudian dibuatkan inti penutupnya. Itu membuka kegiatan awal itu sudah pasti kita lakukan. Namun di modul itu tidak perlu dibuatkan bukan karena tidak penting, karena memang itu sudah rutin kita lakukan gitu. Jadi di modul kita memang hal yang penting saja bagaimana urutan pembelajaran kita, kemudian pembelajaran itu terlihat jelas model yang kita gunakan. Nah, jadi kalau seandainya panjang-panjang itu kita baca saja tidak buat apa banyak-banyak gitu buat seperti itu gitu. Nah, itu saran saya sih. Kalau saya saran kakak-kakak kan ini udah mendapatkan ilmu lebih dulu daripada yang lain gitu kan. Cobalah bikin sendiri. Gampang sekali kalau kakak mau tuh menggunakan AI itu mudah sekali. Nah, namun kita tetap bisa matching juga dengan CP kita, kemudian dengan strategi mengajarnya gitu. Nah, kalau upload yang kayak gitu juga kan tidak perlu ikut kegiatan ini kakak. Tidak perlu ikut PKG untuk upload yang seperti itu gitu. Jadi saya sampaikan saja pada kakak, bukan apa, kalau untuk validasi ya bisa saja itu valid ya, tidak ada permasalahan. Cuman ya apa ya, orang akan menilai gitu. Ini tidak ikut PKG ini bisa saya upload gitu. Tidak ada hal yang baru bagi orang melihatnya gitu. Apa spesialnya kita. Oke, izin sebentar Kak, nih Kak, baterai saya mau habis. Tetap semangat Kak Agus. Maju terus. Durian banyak visi ya Bang Boim. Bang Boim. Awas. Jangan kasih channel Kak Agus. Izin ya kayak ini bukan tentang bukti karyanya Kak Agus, tapi mungkin tentang juga yang kakak-kakak juga. Saya juga melihat ini karena kita udah mau akhir ya Kak. Ini berikut juga tugas-tugas yang lain Kak. Saya mengapresiasi tugas yang mungkin sederhana tapi terlihat originalitasnya gitu. Memang pemikiran dia. Tapi ada beberapa tugas yang copy paste gitu kan. Ya, saya melihatnya apa ya? Memang begini Kak. Sebagaimana kita menuntut siswa ya, belajar dia, tahu dia gitu kan. Seharusnya kita mencontohkan terlebih dahulu gitu. Nah, jangan pasti tidak enak Kak kalau kita jadi siswa gitu kan. Kita jadi siswa, kita tuntut dia, kamu ini tahu ya, ini lokomotor apa, kemudian tidak tahu dia, kadang-kadang kita agak kesal juga. Lu tahu lah aja. Lah berkali pakai cian. Nah, coba kita jadi dia. Tahu dia kalau kita tidak belajar gitu kan. Tahu dia kita copy paste gitu kan. Kan malu gitu kan. Nah, saya mengingatkan memang tidak tidak ada jalan belajar itu tidak ada yang mudah gitu. Tidak ada yang mudah, tetapi apa yang kakak dapatkan dengan jalan belajar itu luar biasa. Kakak akan berbeda dengan guru-guru yang lain. Nah, tapi saya tetap mengapresiasi usaha kakak. Kakak bertahan sampai sini saja saya luar biasa nih. Itu saya paham sekali karena kita dari satu alma mater yang sama, satu profesi yang sama, dan kita tahu bagaimana kita sebagai guru PJOK dan karakteristik kita secara umum ya sama. Tapi alhamdulillah ya kakak sudah bisa sampai ini. Mungkin ini menjadi apa saja nasihat bagi diri saya sendiri, kemudian bagi kakak-kakak juga. Nah, untuk contoh-contoh yang mudah itu nanti mudah-mudahan dalam waktu ini kalau udah selesai juga ini kan nilai-nilai dan semuanya ini saya coba buatkan satu contoh mungkin yang bisa kakak tinggal lihat format saya, kemudian juga kakak bisa lihat juga sebenarnya Kak Anggara juga punya format apa tuh? Pernah saya share. Walaupun dalam SMA kita kan enggak ingin mencontoh secara utuh kan, kita akan modifikasi kan. Ya kalau kita butuh format ya enggak masalah dari SMA, dari SMP pun enggak masalah. Nah, itu kira-kira Kak. Ini Kak, ini juga saya sedang lihat-lihat ini
tugas kakak nih. Nah, ya Kak. Ada lagi Kak yang mau buka karya? Saya lihat tugas Kak. Ya Kak? Tugas Kak Awan ya? Ya Kak. Mantap ya. Mantap sekali Kakak. Lisa tahu Kak apa enggak tuh? Salah kirim dah. Oke. Oke, kawan. Rahasia tagak letik mah. Ya. Berbagi praktik bagi ya, bukti karya. Oke, kawan. Bismil, lutut tagak rahasia. Nggak nampak dah waduh Kak, aman. Oke kawan. Sudah nampak nih tugasnya. Luar biasa. Terima kasih Kak. Jadi tugasnya refleksi ya, refleksi kakak di modul 2.1 sampai 2.5 yang kakak uploadkan di sini. Oke. Ya mudah-mudahan bisa Pandai nggak modul CGP lo dan kawan kirim tuh kawan. Nah, mereka lah Jangan, PKG. kawan. Gambar SL, gambar PKG juga tuh. PKG juga. Aduh, sadar sinan mah. Aduh, sadar sinan. Foto-foto kayak Silakan Kak, ada sinan, lain yang lain. Awan 45 menit ya, soal lah cukup. Ya, jadi gitu ya kakak-kakak untuk bukti karya yang belum silakan nanti di-upload, mungkin dilengkapi dulu seperti Kak Rami tadi mau lengkapi surat pernyataan dulu, silakan. Kemudian saya berharap sih ada hal yang baru ya, mungkin praktik baik yang baru, mungkin ya kayak Kak Abdurrahim tadi, my resume ya. Sebenarnya tidak perlu panjang-panjang Kak. Singkat, padat, tapi menginspirasi kan, luar biasa kan. Viral nanti di PMM ya tuh. Kelas 4 udah bangga pula saya kan. Kelas, izin bertanya Kak. Silakan kan Riko. Masalah tugas kalau yang pribadi awak Pak Kak. Mohon maaf enggak menyimak dari awal gitu Kak. Oh, tugas yang untuk nilai ya Kak? Yang bukti enggak yang itu yang bukti karya yang akan diupload di bukti karya. Lah do Kak calik Kak. Jadi itu bukti karya memang alun awak preso ya Kak. Baru sebentar kau diceliak-celiak gitu saya Kak. Alun validasi seluruhnya kan sampai tadi harus melengkapi nilai-nilai yang harus untuk kelulusan gitu Kak. Sebab awalnya di admin agar melengkapi nilai itu. Nilai itu sampai RTL Kak. Yang tugas awak pribadi lengkap Kak? Lengkap, aman. Makasih Kak. Jadi itu tadi disebutkan ada namun akan Riko nak. Lupa lo ada dia. Awak ada nak nyimak tadi Kak. Tunggu sebentar. Riko. Yang banyak itu masih bolong di kuat ke pemahaman Tigo. Bukan pemahaman 3.1. Lah aman kan Riko? Aman Kak, alhamdulillah. Ulang lihat karya siap. 3.1.C1 yang belum tuh Kak Hanafi, Kak Agusnan, Kak Arya, Kak Wawan, Kak
Doni Marta, Kak Silda Yevni. Nah, itu yang belum. 3.1 C1. Catat ya. 3.1 C1 kuatkan pemahaman asesmen mandiri. Ada lagi kuatkan pemahaman 3.1 C2. Kak Hanafi aja yang belum. Kemudian Kak Hanafi juga 1.6 C1. Terus kalau bukti karya ya itu aman tuh, masih ada waktu. Oh ya Kak Bismil, saya ingatkan ya Kak Bismil, 3.1D refleksi ini yang menjadi apa nih? Kalau kuatkan pemahaman itu adalah melengkapi saja. Kalau ini ya refleksi 3.1D ini penting ya. Jadi mohon dilengkapi. Kak Bismil monitor ya. Kak Bismil? Ya Kak, Oke. Jadi juga 31D kan Kak? 31D ya. Ya. Itu aja kan Kak? Itu aja Kak. Oke, siap. Ada lagi nih. Bukan Kak Bismil ya, beberapa orang saya sebutkan 3.1 apa sudah saya sebutkan tadi? Udah. 3.1 C1. Udah Kak, itu saja. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan? Izin mengingatkan juga ya, kan kakak-kakak sudah bisa membuka LMS untuk Fasil tuh ya. Nah, itu dicoba-coba ya Kak, diusai lah istilahnya, saya lihat di atas sampai ke bawah. Nah, jadi ketika pengenalan LMS nanti di hari menjelang penutupan yang kan 2 hari itu kita kan pengenalan LMS, kakak akan juga simulasi nanti menjadi Fasil dan menjadi peserta. Nah, itu kita sudah kenal gitu, sudah paham kita bagaimana menggunakannya. Silakan Kak Andriko. Izin bertanya lagi Kak. Ya. Untuk di LMS tersebut nanti kan kita akan seperti Kak Fasil juga nih menyemat-nyematkan link. Kemudian kita akun Google-nya apakah dikasihnya di saat kapan dikasihnya itu Kak? Biasanya menjelang kakak action nanti akan dikasih Kak. Jadi mungkin kalau dulu tuh kami Fasil Pendidikan ada apa dulu, rapat koordinasi lah daringnya, rapat koordinasi daring. Kemudian kita menjelang pembukaan itu kita sudah dikasih akun premium Iya. oleh BGP. Jadi kita akan bisa akun kita itu bisa merekam ya. Nah, itu akan dikasih nanti itu Kak. Ya. Akunnya apakah berlakunya hanya selama kegiatan atau akan menjadi hak milik kita itu gimana Kak? Atau peminjaman sementara? Oh, sepertinya hanya selama kegiatan Kak. Saya melihat Fasil mendengar dari Fasil BGP katanya selama kegiatan. Nah, setelah kegiatan itu tidak. Tapi mudah-mudahan saja bisa. Namanya saja gini Kak. Ini lihat Kak nih. Di nama saya ini fasilitator. Itu tidak bisa saya rubah nih Kak. Fasilitator 4. Kemudian akunnya itu BGP apa ya? BGP Sumbat titik Fasil 00004. Nah, itu nama itu akun kita. Nama pribadi kita. Tapi kalau bisa kita gunakan seumur hidup enak. Oke. Gitu Kak Riko. Ya Kak, terima kasih. Mulainya apakah memang benar tanggal 5 tuh Kak? Di jadwal gimana? Tanggal berapa? Kalau nggak salah dulu waktu diberikan apa namanya
rundown jadwal sama tanggal di apanya itu memang mulai tanggal 5 ya pengumuman dari BC waktu itu. Di sini tanggal kalau apa tanggal 9 Kak. Tanggal 9 Kak. Ya, kita punya kalender yang sama, kalender yang di saya maupun kalender yang di Kakak itu sama. Bisa diakses kan kalender yang pernah saya share juga. Ya, berarti kalau tanggal 9 syukur lah Kak, soalnya kebetulan ada kegiatan pula di Bukit Tinggi 5 sampai 7 Kak. Iya, berarti ya kan. Tuh Kak. Makasih Kak. Di gelombang diseminasi gelombang 1 itu di tanggal 9. Tanggal 9 pembukaan juga. Pada pembukaannya bagaimana? Mungkin pembukaan di tanggal itu menyesuaikan juga mungkin Kak, menjelang tanggal 9. Pokoknya di tanggal 9 itu Kakak sudah action. Materi orientasi dan elaborasi isi modul 1.1 BJP itu tanggal 9. Itu di gelombang 1 ya. Gelombang 2 mulai 23. Tapi sumber rasanya di gelombang 1 semuanya. Itu aja Kak. Ada lagi Kak Abdul Rahim ya, Resen. Kak Abdul Rahim dan Kak Joni. Silakan Kak Abdul Rahim. Terima kasih Kak. Di sini saya mau mencari informasi sedikit dari Kak Fasil ini. Kalau nanti kita sudah menyelesaikan seluruh rentetan materi ini, kemudian status kita sudah dinaikkan menjadi fasilitator dan rencana nanti kan kata Kak Fasil tadi tanggal 9 kita sudah mulai aksi. Kemudian apakah kami ini setelah selesai materi ini otomatis langsung nanti mendapatkan akun Fasil kan gitu Kak? Tidak ada apa Kak arahan dari BGP Kak atau tidak ada seperti pengukuhan atau apa gitu Kak dari BGP? Dalam lini masa kita tidak ada. Yang jelas Kakak dinyatakan lulus, otomatis jelas jadi fasil ya. Kemudian sertifikat akan menunggu biasanya lama. Kalau kami aja sertifikat pembekalan belum. Kemudian untuk akun belajar ID-nya menunggu juga tuh Kak. Dia ada sebelum Kakak diseminasi itu Kakak akan ada rapat koordinasi lah, mungkin akan digabungkan juga mungkin dalam satu grup atau grup yang ada gini ya sekarang digunakan untuk koordinasinya bisa juga kan. Nah, di situ akan diberikan nanti akun belajar ID untuk Kakak sebagai fasil untuk merekam. Sebenarnya gunanya untuk merekam saja nampaknya Kak. Kemudian juga nanti Kakak kan kita di dalam remote itu ada Jamboard ya guys. Sepertinya Jamboard sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan Figma masalahnya namanya. Nanti juga akan dijelaskan ketika materi diseminasi nanti materi penggunaan LMS dan diseminasi. Itu Kak Abdul Rahim. Baik, terima kasih Kak. Kak Joni, silakan Kak Joni. Assalamualaikum Kak. Cuma nanyakan aja Kak. Kenapa di kita tuh LMS untuk fasil ada 2 Kak? Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya 2. Tapi isinya sama Kak, isinya Kak. Oh mungkin untuk latihan mungkin Kak. Itu kan sebenarnya belum apakah sudah kelas belum rasanya itu masih kelas untuk latihan kalau nggak salah Kak. Jadi 2 isinya itu misalnya gini, dia ada sebagai peserta nanti Kak. Kakak akan sebagai peserta diseminasi akan simulasi sebagai peserta diseminasi dan sebagai fasil. Rasanya saya dua maksudnya itu sebagai peserta dan sebagai fasil. Nah, isinya berbeda lah sedikit. Apa kalau sama saya juga nggak tahu. Tapi kalau sebagai peserta 1, sebagai fasil 1 dia akan beda.
menu di Fasil itu lebih banyak. Ya, kalau di peserta itu hanya menu proses pembelajaran. Bisa saya perhatikan sama Kak, kayak Kak, warna aja beda Kak. Oh, bisa jadi ini ada untuk latihan satu, untuk yang akan digunakan sebenarnya satu, mungkin begitu. Tapi nantilah di apa kita akan coba apa aja. Dan sekarang ini kakak coba buka aja dulu apanya LMS-nya, dilihat-lihat ya, diperhatikan ya. Nah, kemudian di pengenalan LMS kita bahas lebih detail. Sepertinya itu yang untuk gelombang 2 satu Kak Joni. Gelombang 2. Iya, gelombang 2 satu, gelombang 1 Kak. Dia ada kode biasanya tuh? Iya, ada. Ada yang ada. 001 dan 02. Ah, gitu. Mungkin ya. Mungkin juga itu namanya sumber, Kak. Iya, sumber. Oh iya ada kode Kak. 1 dan 2 Kak. Iya. Sebenarnya Sumber Kak Fasil ya. Sudah. Saya juga Pasaman bisa masih, gelombang 2 tuh Kak. Oh, ini kan masih LMS praktik nih Kak. Praktik PKG. Ya, ini masih praktik nih Kak, kan 01 dan 02. Jadi mungkin kita tidak akan serentak kayaknya gitu. Ada kakak yang apa di gelombang 1, ada yang di gelombang 2, mungkin kayak gitu. Iya. Kan bertugas gelombang 1, ada yang bertugas gelombang 2. Kalau nah, ini masih misalnya Kak, yang kode 01 sama 02 itu satu untuk pegangan kita belajar, yang satu lagi nanti itu untuk pegangan ketika sudah mulai aksinya. Nah, ini masih praktik kedua-duanya Ya, Kak. makanya untuk praktik keduanya. Jadi nanti yang satu itu sudah seperti yang aksinya, yang satu lagi pegangan kita untuk belajar modulnya Kak. Kan ada teacher, ada student di situ Kak. Ada beda tuh di 01 sama 02 beda posisi kita. Ada di 02 kita sekarang sebagai peserta masih student. Yang di 01 itu untuk kita aksi ketika kita jadi teacher gitu. Nah di situ dia Kak. Jadi bukan gelombang 1 gelombang 2. Kak Andriko, saya lihat di sini menunya menu fasil kedua-duanya nih. Iya menu fasil kedua-duanya Kak, tapi yang satunya itu apa namanya? Itu masih yang status kami yang peserta PKG ini sebagai student. Kemudian yang satu lagi itu sudah menjadi teacher. Saya sudah coba buka semuanya Kak. Oh gitu ya. Ya. Jelas ini itu enggak gelombang gitu ya. Bukan gelombang itu Kak. LMS-nya belum apa kayaknya, belum yang akan digunakan. Ya betul. Sebab yang digunakan dia pasti ada kode nanti tuh. Ini Padiaman, ini Padang, ini akan kode nanti kelas berapanya gitu. Itu hanya bentuk apa aja nanti. Ini contoh yang apanya seperti akan kita jalankan gitu. Ya. Sama kayak PP Kak, PP yang LMS PMM. Sebelum turun juga dikasih seperti ini Kak, 01 ada dua LMS muncul tuh Kak. Ya. Kami yang PP angkatan 11 kan sudah dikasih pelatihan PMM nih Kak. Nah, jadi langsung dua muncul seperti itu juga. Kemarin juga di koordinasi kita apa persiapan untuk pengenalan LMS ini memang disampaikan bahwasanya akan ada dua kurs yang akan kami buka. Itu memang satu sebagai peserta, satu sebagai fasil gitu. Ya, karena menunya tadi terlihat fasil semuanya, tapi fungsinya dua ya Kak ya. Ada sebagai peserta, ada yang sebagai fasil gitu ya Kak Riko ya. Betul untuk simulasi itu Kak. Yang satu untuk simulasi. Ya, satunya semuanya keduanya simulasi. Ya, sebagai fasil, satu sebagai peserta nanti. Kakak paham juga nanti LMS peserta itu seperti apa gitu. Bisa jadi ada perubahan tidak sama dengan LMS kakak sekarang gitu. Tapi kalau tidak ya berarti kakak sudah paham sekali nanti. Ya betul, dia gini nanti Kak, ketika kita mencoba kita sebagai peserta, kita kerjakan tugas kita lihat di LMS kita sebagai fasil. Nah, connect nggak gitu. Nah, gitu dia Kak. Itu cara belajarnya. Ya, nanti di simulasi akan kita praktekkan. Ya, betul Kak. Oke Kak, ada lagi? Oke Kak. Oke, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah ya. Terima kasih
atensi kakak pada malam hari ini ya. Saya pesankan lagi bahwasanya alhamdulillah ya kakak, seluruh kita di kelas 4 lulus semua dari nilai yang saya inputkan ya. Ya, yang jelas kelas 4 lulus semua artinya kakak-kakak nanti akan menjadi fasil di daerah masing-masing. Kemudian mengulas lagi yang saya ingatkan tadi, kakak-kakak, kakak sudah dahulu mendapatkan materi-materi di PKG ini. Tentunya ya kakak adalah agen perubahannya gitu. Kakak agen perubahannya. Jika kakak pakai juga yang model 2021 tidak ada sedikit pun integrasi apa yang kita pelajari di PKG ini, ya tentu tidak. Saya guru yang peserta kakak apa beda dengan saya gitu. Gitu. Jadi makanya ini sebenarnya tidak harus tapi saya mengajak gitu. Yuk baca lagi kak, baca pelajari. Kalau kakak tidak baca mungkin mendengarkan video-video gitu. Kakak tidak bisa mendengarkan podcast gitu, mendengarkan dan melihat video. Gitu kan. Nah, silakan. Banyak cara untuk belajar. Saya yakin kita sebagai orang dewasa tahu bagaimana cara kita sendiri untuk belajar itu. Tetapi memang harus belajar kan. Tidak ada kita akan paham sesuatu tanpa belajar. Yang ada kayak yang seperti yang viral ngawur itu, yang bisa bahasa Suriah itu siapa namanya kan? Ya, kan ngawur tuh. Ya, makoli itu saya tidak tahu tuh. Mama Gufur enggak Mama Gufur. Ya itu ya, jadi kalau kita belajar kita akan paham ya, khusus ini materi-materi yang kita pelajari di PKG ini. Ketika kakak nanti menjadi fasil, enak, saya yakin enak. Ya itu saja kak, terima kasih ya atensinya. Selamat malam kakak, selamat sukses selalu ya. Kemudian sampai jumpa nanti di tanggal 25 dan 26 untuk pengenalan untuk diseminasi. Izin bentar Kak Fasil. Atau kita tutup dulu atau gimana? Ya. Tutup. Ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya penting dalam ini atau di luar itu? Kalau apa kita tutup dulu nanti. Dalam ini mungkin Kak. Oke, silakan. Ya, ini mungkin bersifat kendala Kak, bukan bersifat teknis. Jadi kemarin kan juga banyak laporan di lapangan gitu Kak. Untuk kegiatan PKG kita ini khusus di pesisir. Jadi besok kan kita berbarengan dengan kawan-kawan guru yang juga terpanggil untuk piloting PPG Daljab. Nah, jadi mereka bilang kami nggak jadilah ikut PKG katanya kan, kami fokus di PPG Daljab saja dulu katanya kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kalau tidak kita antisipasi cepat, jadi nanti akan berkembang juga cerita-cerita itu kan, jadi banyak juga yang akan terbawa. Jadi kemarin saya bilang saja seperti ini Kak. Izin sebentar kan. Apa katanya kan itu bisa dijalankan dua-duanya kan. Kak Nafi, izin mungkin ini kayaknya akan kita. Saya tutup dulu ya sebentar ya, agar tidak lama durasi kita. Oke, baik kakak, kita akhiri ya sesi kita refleksi yang berbalik terhadap bukti karya yang sudah kakak lakukan. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kak. Izin kak ya, kita foto bersama ya kak. Oh, video kita buka dong kak. Wah, ini foto kawan ya nampak. Nampak, di situ nampak. Nggak terbuka video tuh, buka laptop boleh. Oh, itu video. Baru bang, PP itu bang. Bisa buka. 1, 2, 3. Oke, Cilai. Ako, melejit ha.
1, 2, 3. Aduh kayak lele kak. Lama kak, batin le kak. Ya. Nasi saya udah bang. Sengaja Bariko mah. Ah, itu Muhammad baru keluar. Wah.